Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Halo teman-teman, jumpa lagi ya bersama aku Gempus Channel. Di video kali ini aku lagi bener-bener gabut, lagi pengen bikin nasi ketan ala orang Cina atau orang Taiwan ya. Nah, di sini aku sudah menyiapkan bahan-bahannya ya, yaitu ini ada jamur kering yang sudah aku rendam dengan air, lalu aku potong-potong, lalu kacang tanah dan juga kacang yang satunya aku kurang tahu ya namanya kacang apa. Kalau misalkan nggak ada, udah kacang tanah aja. Terus ada ebi, ada daging kerang yang sudah direndam semua pakai air ya, yang kacang tanahnya sudah aku kukus terlebih dahulu. Terus daging ayam bagian dada dan juga bawang merah 10 butir. Lalu ini bawang merah aku iris-iris dulu semuanya sebelum aku goreng ya. Dan juga aku sudah menyiapkan beras ketannya sekitar 1,5 kg. Sebenarnya ini bulan 6. Bulan 6 itu kalau orang Taiwan bilangnya hari bacang ya. Tapi karena aku nggak bisa bikin bacang, jadi aku bikinnya yang simple-simple aja. Nasi ketan yang dimasak pakai minyak wijen gitu. Terus pakai jahe biar rasanya itu seperti bacang ya. Nah, kalau misalkan orang Taiwan bilang namanya Yofan, tapi kalau orang Indonesia mungkin bilangnya lepet ya atau apa gitu ya. Kurang tahu juga sih. Oke, lanjut. Di sini aku juga siapkan jahe ya. Jahenya sedikit aja, satu ruas aja, karena nanti aku kasih minyak wijen. Minyak wijennya itu sudah ada rasa jahenya, jadi minyaknya itu kalau aku cicipin udah ada rasa pedas ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak jahenya. Ini jahenya aku iris-iris ya, aku tipis-tipis kayak gini irisnya. Terus daging ayam bagian dadanya juga aku iris-iris sesuai selera aja. Nah, ini beras ketannya sudah aku cuci ya, 1,5 kg. Aku bikin banyak itu biar ada sisa nanti aku masukkan ke kulkas. Kalau misalkan pengen boleh keluarin buat sarapan ataupun buat makan siang ya. Nah, ini dia minyak wijen yang udah dikasih jahe. Ini enak banget, wangi banget minyaknya itu. Aku suka banget minyak wijen ini. Ini biasanya buat masak sayur mayoci ya. Yang pertama aku bikin goreng bawangnya dulu ya. Di sini aku sudah memanaskan minyak goreng 1 sendok makan saja, tidak perlu banyak-banyak karena nanti mau pakai minyak wijen ya. Jadi minyak wijen itu wajib ya biar ada wangi-wanginya gitu. Jadi wanginya itu ciri khas sekali ya, harus pakai minyak wijen. Nah, kenapa aku pakai minyak sayur? Karena wijen itu kan kalau misalkan gosong itu malahan jadi nggak enak rasanya. Jadi aku pakai minyak sayur dulu untuk menggoreng bawang merahnya. Nah, setelah bawang merah matang dan warna kecoklatan, aku angkat dan tiriskan. Aku satukan saja di beras ketannya ya, di atas beras ketan sana. Oke, bawang gorengnya sudah selesai ya, ini sudah matang ya, sudah cukup. Nah, terus aku masukkan aja ke dalam panci yang sudah ada beras ketan yang aku sudah cuci. Seperti ini aku tuangkan saja. Terus untuk bahan isiannya itu, oh iya aku belum disebutkan ya. Aku pakai kacang tanah, lalu pakai ebi dan juga pakai daging kerang ya, daging kerang yang udah dikeringkan. Lalu aku rendam pakai air
dan juga ebinya sama aku rendam. Nah, di sini lanjut ya, aku tuangkan minyak wijen 2 sendok besar makan ya, minyak wijennya. Lalu aku tumis dulu jahenya. Jahe aku tumis sampai layu dan harum ya. Lalu lanjut tuangkan daging ayam bagian dada. Nah, buat teman-teman sebelum lanjut nonton video cara aku masak nasi ketan ala orang Taiwan, alangkah baiknya kalau kamu yang lagi nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar kamu bisa temenan sama channel YouTube aku. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini aku tuangkan bawang putih cincang ya. Bawang putihnya itu aku campur sama bawang bombay juga yang sudah aku cincang halus. Bawang putih cincang yang sudah dihaluskan aku ambil 2 sendok teh ya. Lalu aku tumis-tumis lagi kayak gini sampai harum semuanya dan juga merata, bawang putihnya itu merata matang ya. Lanjut lagi, aku tuangkan ebi yang sudah aku rendam dan juga daging kerang yang sudah aku rendam. Lalu ini aku tumis-tumis ya, sampai harum juga, sampai setengah matang gitu, ditumis-tumis. Aku kecilin dulu apinya biar nggak gosong ya ini, soalnya kan ini aku belum kasih air, sengaja aku nggak kasih air soalnya mau dituangkan nih jamur. Lanjut ya, jamurnya ini soalnya kan direndam sama air, jadi dia itu udah ada air sedikit ya, takutnya nanti pas aku kasih air malah kebanyakan gitu. Lanjut tumis-tumis gini aja ya teman-teman. Numisnya itu ya nggak perlu terlalu mateng, pokoknya biar bumbu bawang putih, garam apa segala itu menyerap dulu ya sama minyak wijen. Lanjut aku kasih garam 1 sendok teh ini ya, seperti ini sendoknya. Nanti kalau kurang asin boleh ditambahin lagi karena ini buat orang Taiwan yang kurang suka sama asin, jadi aku kasihnya 1 sendok teh saja. Nah, lanjut lagi ini penyedap jamur 1 sendok teh juga. Lanjut lagi kecap asin ini ya, kecap asin orang Taiwan. Ini kira-kira aku kasih 2-3 sendok makan karena aku nggak pernah pakai takaran untuk kecapnya, jadi aku main asal tuang-tuangkan saja. Nanti buat teman-teman yang kalau misalkan mau bikin ini boleh ditakar ya. Dan ini lanjut kacang tanah dan juga kacang merah ya, ini kacang merah besar ya. Oh iya aku lupa, ini kacang merah besar yang belang-belang itu loh. Nah, kacang tanah dan kacang merahnya ini sudah aku kukus selama 1 jam karena kacang tanah dan kacang merah itu kan keras sekali ya awalnya, jadi aku kukus. Sebelum aku kukus aku rendam dulu lalu dikukus ya, terus baru deh ditumis kayak gini biar hasilnya empuk pas dimasak sama beras ketannya itu. Nah, lanjut kita oseng-oseng kayak gini, nggak perlu terlalu mateng ya, ini sudah cukup, bumbu sudah meresap semua ke bagian topping-topping
ketannya. Jadi sudah waktunya untuk diangkat dan dituangkan ke dalam panci yang sudah ada beras ketan. Oh ya teman-teman, ada satu lagi yang lupa aku nggak tuangkan, yaitu gula ya, gula pasir. Boleh di skip ya, boleh juga pakai gitu kan, gula merah ataupun gula pasir kayak gini aku ya. Tapi kalau aku adanya gula merah, gula pasir. Belibet amat sih aku ngomong. Adanya gula pasir, jadi aku pakai gula pasir aja. Cukup sedikit saja ya, 1 sendok teh, semuanya takaran 1 sendok teh. Nanti dirasa kurang bumbunya, pas nanti kalau misalkan sudah dijadikan satu dengan beras ketannya, boleh dicicip-icip rasanya sudah cukup atau belum. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Untuk toppingannya, tuh lihat beras ketannya sudah aku siapkan di sini panci besar ya, aku ganti pakai panci besar. Lalu sudah ada bawang gorengnya, dan terus tinggal tuangkan saja toppingnya ke dalam beras ketan ini. Oh iya, toppingnya ini aku nggak tuangkan semua ke dalam beras ketan ya, nggak semuanya aku masak. Aku bagi dua, sisanya aku simpan dalam kulkas buat nanti kalau misalkan lagi pengen lagi yang namanya nasi ketan ataupun yovan ataupun bacang, aku sudah ada toppingnya. Jadi aku masukkan ke dalam freezer ya, bukan di kulkas bagian bawah. Jadi aku masukkan ke freezer karena nggak tahu kapan masaknya. Nah, udah, nih lanjut ya. Seperti ini aku aduk-aduk dulu. Hasilnya seperti ini ya. Lalu masih aku tuangkan kecap karena menurut majikanku warnanya katanya kurang gelap. Jadi aku tambahkan lagi ya kecap. Ini sekitaran 2 sendok makan lagi ya, atau sampai 3 sendok makan gitu. Aku mau kasih garam lagi tapi dia nggak mau, katanya jangan, kecap saja. Ya sudah, aku kasih kecap biar warnanya lebih cantik lagi. Dan ini air aku tuangkan seperti ini ya. Sebenarnya masak bacang itu yovan itu, ini aku masaknya dengan cara mudah ya, nggak pada umumnya orang-orang Taiwan yang dimasak seperti ngeliwet, kalau kata orang Sunda ngaliwet gitu kan. Nah, kalau aku cukup dikukus aja seperti ini. Jadi aku tuangkan airnya di sini. Airnya aku tuangkan sekitar 650 ml air ya. Nggak perlu banyak-banyak karena ini ketannya ketan yang bulat-bulat itu, jadi teksturnya itu kalau misalkan kebanyakan air jadi lembek. Kalau misalkan kurang air juga malah tambah keras. Jadi aku kasih 600 ml air. Aku aduk-aduk dulu ya teman-teman, padahal ini nggak diaduk juga, udah cukup. Oke, ini udah cukup ya, langsung aja kita masukkan ke dalam panci pengukus atau yang biasa disebut orang Taiwan bahasa Mandarinnya tianguo. Udah cukup ya, yuk lanjut kita kukus. Oke, lanjut kita kukus ya di panci listrik ini. Panci listriknya udah aku kasih air ya. Aku kukus selama 30 menit. Sesekali aku lihat kalau misalkan teksturnya masih belum mateng, aku aduk dan juga aku masak lagi. Jadi semuanya aku masak 45 menit. Ya ampun, copot. Tada, setelah 30 menit sampai 50 menit ya, ini aslinya 50 menit aku masak, aku kukus nasi ketannya atau yovan ataupun bacang yang simple. Nah, ini teksturnya sudah mateng, nggak terlalu lembek ya. Terus
Rasanya juga sudah sangat pas, aku nggak kasih garam lagi, cuma ditambahin kecap aja dan warnanya juga sangat cantik ya. Aku aduk-aduk dulu ya sampai bawah, takutnya masih ada yang kurang mateng, nanti aku masak lagi. Soalnya kan aku bukannya pakai penanak nasi ataupun pakai langseng itu ya yang buat ngukus-ngukus apa gitu. Karena ini aku pakainya panci, jadi teksturnya tuh kadang ketannya yang bagian tengahnya itu suka ada yang nggak mateng gitu. Jadi sesekali aku lihat, aku aduk-aduk gitu. Oke, udah boleh disajikan ya atau kasih ke majikan makan. Dan ini dia hasilnya. Nasi ketan ala orang Taiwan ataupun orang Cina ya, yang disebut Yovan ataupun bacang, yang masaknya simple karena aku nggak bisa masak bungkus bacang, jadi aku masaknya Yovan saja yang simple-simple saja. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton suka dengan resep ini, boleh silahkan ya coba-coba di rumah. Dan juga jangan lupa buat kasih like videonya dan juga komen di bawahnya kalau suka video ini, boleh di like. Dan juga jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawah ini dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.